untuk bersama, nggak usah takut salah disalahkan. Kita hanya kan diskusi ini, wawancara kayak kelompok satu tadi kan kesannya tersudut, tapi untuk bersama. Kalau topografi udah bikin Pak, tapi nggak tahu itu Nah, betul apa salah Pak. oh gitu. Tapi udah selesai ya. Selesai Pak, kalau lihat dari cara tutorial YouTube Pak. Ya, oke. Kelompok 8 udah selesai topografi. Belum, Pak. Jadi ada Oh, beberapa teman yang nggak ada laptop, Pak. Jadi dia baru ngantor tadi kemarin udah dia coba, cuman dia lupa ganti koordinat, Pak. kelompok 5, apa yang udah selesai? Halo kelompok 5, ada Renata, Naila, dan ya. Bukan Pak, sorry Pak, salah Pak. Untuk bagian kelompok 5 yaitu penutupan lahan masih digitasi, Pak. Ada digitasi. Terus untuk Apanya bagian yang topografi masih belum selesai, Pak. Enggak, yang didigitasi penggunaan lahannya apanya? Apanya yang digitasi? Bagian plot untuk bagian penutupan lahannya, Pak. Apa tutupan lahan apa yang didigitasi? Rumah, sawah, area hijau, sungai. Yang sawah sama itu, Pak, rumah. Berarti update sawah. Iya, Pak. Diupdate lagi sawahnya. Untuk bagian sawah sama lahan yang kosong enggak, Pak. Cuman bagian rumah ada yang perlu diupdate, Pak. Oh, oke. Udahlah, saya simpulkan. Silakan perhatikan proses yang akan saya lakukan. Nah, mungkin rata-rata karena masih di penggunaan lahan, yang sudah saya lakukan seperti yang di kelas kan menggabungkan semua data yang ada. Ini tadi sudah dilakukan. Kemudian kita harus tahu skala final kita tuh berapa. Nah, untuk skala final kita harus pergi dari yang namanya dari data view atau project, yang namanya project ya. Project kita akan pergi ke posisi yang namanya layout view, ke data layout. Nah, ketika sudah pada posisi data layout, di sini kita harus setting kertas yang akan kita gunakan dalam penyajian data. Nah, kita akan men-setting kertas itu, kita klik file, kemudian ada di namanya pack and setup, print setup. Nah, di sini ada dua kondisi. Ya, kalau kalian mengisi data yang ini, artinya ini terikat dengan printer, ya, dengan printer atau dengan PDF Nitro kalian, dan itu kertasnya ya standar gitu, ya, standar A0, A1 dan seterusnya. Nah, tapi kalau ingin menyesuaikan gambar ukuran kertas, kalian gunakan map pack size. Ini kita atur sedemikian rupa, sama juga aturannya ada di sini. Tapi di sini kita bisa edit ukurannya berapa gitu ya. Tidak menggunakan default ukuran kertas. Nah, tapi kalau kalian ini dikasih checklist, artinya kita menggunakan ukuran default, ukuran kertas default. Ukuran berapa gitu. Misalkan kita pilih A4 karena kita akan penyajian A4, kemudian kita format landscape. Sampai sini bisa ngatur kertas kan ya? Udah pernah ngatur kertas? Sudah Pak. Sudah ya? Udah layout berarti ya? Udah pernah layout? Sudah Pak, udah pernah Pak. Kapan? Pas Gimana layout? pas Praktikum IW Pak, di nge-layout peta detail situasi kayaknya di kemarin Pak, sama peta spot hike. Oke, udah berarti udah pernah layout. Sudah Pak. Nah, udah pernah masuk sini berarti kan ya? Nah, kalau Sudah udah pernah Pak. layout, setelah tahapan ini apa yang perlu ada di legenda semuanya nih? Dalam peta hasil apalagi nih yang kurang? Kalau berdasarkan praktikum kemarin kami ya Pak, itu ada pertama itu ada kepala gambar namanya Pak, misal terkait jurusan Bikin universitas. garisnya pakai apa? Pakai Insert Pak. Pakai apa? Hah? Insert. Pakai insert. Yang mana? yang ya itu Pak, yang nanti Ya. apa sih, netline apa sih itu? Nih, netline. Iya Pak. Insert netline. Nah, Iya Pak. terus ya, oke. Netline ini bisa di shortcut
dengan bantuan yang namanya drawing ini. Jadi kalau drawing yang belum diaktifkan, silakan diaktifkan drawing, klik kanan, draw. Ya. Nah, ini draw ini shortcut untuk semua yang ada di insert kecuali arah mata angin dan skala bar dan skala teks gitu ya. Untuk netlines, teks, title itu bisa diakali dari sini. Ya, kalau kita klik yang netlines, kita perlu atur border ya. Kemudian ini netlines untuk scope dari project, sedangkan kita inginkan frame yang di sini. Nah, itu tidak bisa kita langsung gunakan netlines sendiri atau pakai yang elemen ini sendiri dia posisinya. Nah, ini bisa kita geser. Bisa seperti ini. Ya. Kalian begini caranya. Izin Pak, meluruskan ya Pak, kami pakai drawing Pak, bukan pakai netline. Lupa Pak. Ya, kalau netline ya begini, ada dua kondisi netline. Kalau kita tanpa klik yang netline elemen, artinya data yang akan muncul adalah data yang di project peta ini. Makanya terbentuklah netline ini. Tapi kalau seumpamanya kita klik yang group netline elemen, dia akan jadi bentuk drawing, bisa kita geser seperti yang saya lakukan barusan. Nah, ini biasanya saya jarang pakai. Jadi ini di apa namanya? Saya kosongkan aja. Line dinolkan lagi. Nggak pakai background. Nah, mana yang lah ini keambil yang mana? Oke, aduh bilang. Nah, kita add lagi datanya. Data tadi barusan yang saya add Kelurahan Kota Padang. Kemudian penggunaan lahannya yang hasil dari apa namanya? Demnas dari RBI Kota Padang Big Data Kota Padang LULC. Oke, udah ada LULC. Oke, yang ini. Kemudian saya tadi lagi ngambil yang kita sampelkan yang Lubuk Buaya tadi ya. Iya, Pak. Nah, dia Lubuk Buaya. Lubuk Buaya. Terus ini bisa kita gunakan setelah diselect ini, kita ambil yang namanya zoom to select melalui atribut bisa seperti ini. Kemudian kalau mau memunculkan label ini, kita bisa klik kanan, checklist yang label feature, tapi kadang-kadang karena defaultnya bukan kelurahan, dia nyasar. Kebetulan atribut kita nggak terlalu banyak, dia langsung default yang kedua dia dibaca. Jadi selalu kolom kedua yang dia baca. Kalau kita klik kanan, centang label. Ini klik kanan centang label. Jadi kalau mau nyeting, ambil dari properties, kemudian ambil posisi label. Nah, di sini mau dibutuhkan apa ya. Nah, terus kedepannya kalau kita mau agak rapi, kita bisa tambahkan garis tepi dari teks yang ada. Ini kan Kelurahan Batipuh Panjang misalnya. Nah, kita mau garis tepinya ada belakangnya tuh warna putih gitu ya. Kita klik simbol ini, klik simbol, kemudian akan muncul ini, ambil edit simbol, muncul seperti ini editornya, kemudian kita ambil max. Max itu kita kasih klik yang halo, nanti akan muncul seperti ini. Ini ada belakangnya warna putih. Kalau kalian nggak suka warna putih, kalian bisa ganti warnanya, klik simbol ini, kita ganti misalnya warna pink gitu ya. Nah, jadi warna pink begini. Tapi umumnya warnanya putih. Ya, ini kebetulan saya ganti aja warna pink. Nah, ini oke dan akan terbentuk seperti ini nih. Nah, itu untuk memberi garis tepi pada teks gitu.
keseluruhan. Kalau menghilangkan batas birunya, garis bantunya klik di sini ke kanan, tangan klik kiri, tahan, geser, keluarkan. Kalau memunculkan, klik sekali pakai kursor kiri. Kalau menghilangkan, klik tahan, keluarkan. Nah, sama yang di sini juga ya, supaya sama, kita zoom posisi ini, kemudian kita pakai garis bantu di titik ini, ambil elemen, klik, geser, klik, geser. Nah, tujuannya supaya seimbang. Nah, setelah kita mendapatkan ukuran proporsional, ya, ini kita slotkan untuk ini ya, kita slotkan untuk yang namanya grid. Kita gunakan grid lat long aja gridnya. Jadi kita gunakan grid lat long. Udah bisa mengeluarkan grid? Halo? Ini terlalu dempet ya. Ini kita turunkan sedikit ya. Kita turunkan sedikit. Turunkan sedikit. Nah, sekarang kita keluarkan grid. Klik frame ini 2 kali, ambil grid. Nah, di sini yang udah pernah pengalaman layout gimana nih? Apa yang muncul di sini? Halo, sudah pernah mengeluarkan grid? Kelas? Udah, Pak. Ada yang belum, ada yang udah. Yang udah gimana? Aduh. Yang udah siapa tadi? Max. Siapa Max nih? Siapa yang Max nih? Max Putra. Oh, memang begitu tandanya. Nah, kalau kita mau mengeluarkan grid, coba kita bisa klik 2 kali data frame-nya, new grid. Kita masukkan basing aja dulu, ya. Karena ketika kita ini pilihannya, kalau kita pilih yang atas itu untuk pakai lat long, ini untuk yang pakai UTM, ini untuk biasanya kalau kita bikin peta kerja kadastral, BPN punya. Nah, biasanya kita pakai yang paling atas. Gratikul itu lat long, longitude. Kita atur interval gridnya, tapi ini biasanya saya terakhir, jadi saya biasanya next dulu. Kemudian kita pilih style, gratikul ini kita pilih style, kita ingin seperti apa gitu ya. Biasanya saya ambil yang nomor 1, atau seringnya sih nomor 2 ya, bukan yang ini ya, yang ini. Ini supaya ada interval kecilnya. Baru kita atur intervalnya, ambil properties, ya, karena ini kemungkinan cuma skala 1/20.000, paling mentok. Ya. Maka biasa kalau pakemnya saya keluarkan ada rumusnya, ya, saya ada rumus skala penyajian, tapi karena ini bukan untuk profesional, nggak usah pakai rumus, kita coba-coba dulu aja. 21 itu mungkin di skala 1, lompatan 1 detik, 1 menit, sorry, 1 menit dulu, kemudian kita apply. Nah, tuh sudah lompatannya. Kalau kurang rapat, kita bisa atur lagi properties. Kita bikin 30 detik. Nah, kemudian ini nih jaraknya nih. Ada jarak antara label dengan garis. Nah, itu kita atur di posisi label. Nah, di sini ada namanya label offset. Label offset itu dari garis dia akan offset berapa pitch. Nah, kalau ini slotnya sedikit, kalau 6 pitch nggak bisa, maka kita bikin 3 pitch. Ini biasanya kita bikin ukuran 9 lah, kalau 8 itu kecil sekali. Nah, ini terkait dengan posisi yang akan diorientasikan. Yang diorientasikan kan left. Ini kan awalnya horizontal menjadi vertikal karena kita centang ini. Ya, kalau ini uncentang, kalau ini kita centang juga yang button, dari posisi horizontal dia berubah menjadi vertikal kalau kita centang ini. Nah, terus kalau yang titik-titik ini itu kita atur di X ini. Nah, karena tadi offset labelnya pitch-nya 3, otomatis X-nya untuk yang mayor nggak mungkin 6, terlalu tebal ini, terlalu panjang. Maka kita
kita bikin 3 juga ini. Nah, kemudian yang label kecil ini itu berdasarkan lompatan ya. Ini ketebalannya 4 digunakan 5. Artinya 5 ini akan mengekspresikan 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 kolom terbentuk di sini. Nah, kan memang iya di sini biasanya kan 1, 2, 3, 4. Jadi ini ada satu nilai perbedaan satu nilai gitu ya. Nah, ini kita bisa bikin 4 atau 5, tapi biasanya umumnya 5. Terus ini ketebalannya mungkin 4, ini udah 3, kita kasih 2. Line, nah sehingga masuk ke dalam posisinya. Nah, kalau masuk ke dalam dirasa petanya masih kurang pas, maka kita sesuaikan lagi gambar ini. Nah, sampai dia benar-benar posisinya masuk semua gambar garis tepinya. Nah, berarti nanti ada yang hilang dong, hilang. Iya, yang ini nanti kita sesuaikan. Posisinya bisa kita taruh di atas seperti ini. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Bisa sampai sini semua? Bisa Pak, insya Allah Pak. Ya. Ya, kalau ada yang sudah pernah sampai sini, ada yang kemarin ini gimana caranya? Silakan tanyakan langsung. Ya. Oke. Nah, posisi ini salah, ya. Posisi ini salah. Apa salahnya nih? Ada yang bisa bantu ini salahnya di mana? Antara garis hitam dan garis biru. Karena nggak sejajar. Iya, karena nggak sejajar. Kalau kita melihat sesuatu yang senjang itu kan nggak nyaman melihatnya ya. Maka kita paskan di garis bantu ini. Paskan garis bantu, kita naikkan sedikit. Ini kita turunkan lagi sedikit. Sehingga dia sejajar. Nah, ini kita lepaskan. Nah, ini kita sekarang lagi belajar layout berarti ini. Mata pembelajaran kita. Ini. Kemudian ini kita klik di sini. Paskan ke sini. Ini kita paskan ke atas. Nah, dengan seperti itu kita sudah membuat sajian yang proporsional. Tinggal nanti kita mengisi isi dari yang di dalam petanya. Kalau kita melihat rujukan, ya, mana rujukan kita? Dan kemarin sudah kasih contoh ya. Sudah Pak. Produk Viwi. Nah, ini dia. Kita sudah ada yang membuat seperti ini. Ini yang ini yang maksud saya nih, yang sekarang yang ini. Kita mau bikin peta apa? Peta topografi. Nah, ini peta topografi. Atau peta penggunaan lahan. Nah, ini seperti ini ya. Kalau di Pertikom rata-rata udah bikin legenda yang lain juga Pak, tapi kami di Pertikom yang nggak ada tuh di legenda yang petunjuk letak peta itu Pak, itu kami nggak iya Nggak yang tahu di mana caranya. iya Pak. Oh. Oke, yang lain-lain udah. Yang lain-lain udah Pak, udah terkait legenda dan kepala gambarnya juga udah Pak. Kepala gambar udah ya. Pengaturan ketebalan font ini udah. Udah Pak, bagaimana cara nebelin terkait font udah Pak. Font, line, udah ya berarti ya. Sudah Pak. Oke, kita cepat aja berarti. Kalau cepat berarti ini untuk ngatur ini kan nanti bisa pakai garis seperti ini, yang lain ini ya. Nah, seperti ini. Atau biasanya kalau dalam saya bekerja nggak pakai garis, tapi ini saya buang, garis ini nggak saya pakai biasanya. Ini best practice-nya aja ya. Ini saya copy paste. Nah, setelah di copy paste, ini saya geser dulu atau ini saya kecilkan posisinya. Kemudian di klik tahan drag sampai keluar yang tanda putih. Tanda putih seperti ini. Ini putih. Kalau putih dia benar-benar overlap, kan nggak kelihatan kanan dan kiri ya. Atau saya zoom aja lah nih. Saya geser dulu ke samping. Nah, ini copy paste dari sini. Kemudian geser lagi sampai keluar tanda putih. Nah, ini. Ya, di sana mungkin nggak terlalu nampak ya. Sehingga nggak nampak dia terlalu tebal ataupun
terlalu tipis, garisnya seakan-akan sama. Nah, ini yang kita atur menjadi crop gambar seperti ini. Jadi lebih simpel hanya menggeser posisi ini. Kalau semuanya copy-nya kurang banyak, ini kita copy paste lagi. Kemudian kita drag sedemikian butuhnya di mana. Nah, tuh. Ya. Jadi kemarin pakai garis atau pakai seperti ini? Pakai garis, Pak, kemarin. Ya. Kalau yang lebih simpel begini caranya ya. Jadi nggak pakai garis, ini kan 1:1 udah tuh, nggak ada garis tebal dari sini ya, sama ya, tinggal kita geser sesuai kebutuhan di mana frame-nya. Nah, ini di sini. Terus tadi pertanyaan terkait dengan petunjuk letak peta. Petunjuk letak peta itu adalah frame berbeda dari yang ada. Jadi ini frame 1, atau kita edit, klik kanan, label, rename, nggak ada rename. Kalau nggak ada rename, klik 2 kali lambat-lambat, klik sekali, klik kedua kali. Ini peta utama, gitu ya. Nah, kemudian kita insert lagi, ada namanya data frame. Nah, data frame inilah yang cikal bakal menjadi petunjuk letak peta. Masukkan data, ini klik kanan, ada rename di sini, tidak ada rename, berarti klik sekali lagi. Nah, ini petunjuk letak peta. Nah, di sini kita akan memasukkan, kalau dari contoh, ini hanya peta administrasi, kemudian letak kecamatan, kelurahannya di mana, gitu ya. Jadi ini saya masukkan atau copy paste dari data yang ada juga bisa, klik kanan, paste. Nah, tuh. Kemudian klik kanan di sini. Nah, kemudian kita simbologi, selain warna yang akan di layout, warnanya apalah terserah, jadi ada pembeda gitu ya. Nah, kita ambil contoh satu yang tadi kelurahan Lubuk Buaya. Nah, selain warna Lubuk Buaya, warnanya hijau seperti ini. Yang Lubuk Buaya kita kasih, kalau standar dari BIG biasanya warna ini ya, warna apa namanya, Yuska Yellow ini. Ya, tapi kalian bolehlah, terserah kalian pakai warna apa gitu ya, suka-suka kalian. Nah, netland yang penting bisa tahu di mana lokasi yang sedang kita layout. Nah, ini seperti ini ya, karena ini kan batas kelurahan. Berarti kita harus keluarkan juga dengan yang namanya batas kecamatan, karena kelurahan terlalu kecil. Kelurahan nanti bisa warna merah saja. Ini atributnya ada batas kecamatan. Wah, nggak ada nih batas kecamatannya. Berarti saya add aja lah batas kecamatan. Batas kecamatan ada yang di BIG ya. Ini batas kecamatan dari BIG. Wah, ini nggak Kota Padang ini. Ini keseluruhan kota ini. Kota Padang saya ambil dari Bapeda aja. Kota Padang, RT RW, Kota Padang, kecamatan. Nah, kecamatan ditaruh di bawahnya. Kemudian Buaya kecamatan apa itu? Kota Tangga, Pak. Koto Tengah. Nah, ini ambil kecamatan, kita ambil kecamatan Koto Tengah saja. Ini kita kasih warnanya tadi warna ini Yuka. Kemudian ini tanpa garis tepi. Kemudian yang kelurahan ya, yang kelurahan selain Lubuk Buaya kita tidak munculkan gitu ya. Ini jadi Ancentang. Kemudian yang ini kita kasih warna merah tanpa outline. Nah, begitu. Tapi ini jadinya nggak kurang bagus nih. Kita kasihlah line, tapi kita atur ketebalannya mungkin hanya 0,2. Begitu juga dengan yang all ini. Kita kasih 0,2. Oke, nah ini terus supaya belakangnya nggak ngeblank, kita tambahkan dengan base map
Google satelit, bukan satelit, Google standar, pakai Google standar. Standar. Nah, jadi nggak ngeblank belakangnya ya. Kalau yang ini benar-benar dipaket semua nih. Ini dipaket semua. Jadi di sini ada kecamatan, ada kabupaten, ada batimetri. Ini kalau yang ini saya pakai lengkap-lengkap. Jadi ada data pendukung udah belum saya kasih ya? Data pendukung ini, administrasi pendukung, ada batimetri, ada kabupaten administrasi Sumbar. Nah, jadi ini taruh di bawah. Batimetri, ini kedalaman laut. Atributnya ada di ininya, ada kedalaman elevasinya, kita layout. Ini bentuknya vektor. Kategoris, elevasi, ambil keseluruhan dari 0 sampai sekian, kemudian untuk ini warnanya pakai gradasi. Kemudian kita rubah ini gradasinya. Klik kanan di sini, properties. Kemudian color one ini kita ganti warna laut seperti ini, jadi dia gradasinya dari biru muda seperti ini sampai biru tua gitu ya. Nah, kemudian kita hilangkan outline-nya atau netline-nya, no color. Sip. Nah, begitu. Sisa ini kita kasih warna putih. Oke. Nah, itu yang petunjuk letak peta. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Bisa? Udah? Halo? Masih ada orang? Saya ngomong sendiri? Paham Pak, insya Allah Pak. Paham ya? Nah, sekarang saya tadi masuk ke konteks yang AOI tadi. Ini, frame ini sekarang posisinya ada di frame kedua. Nah, untuk pindah ke frame 1, ini frame 2 namanya, ini frame 1, kita perlu pindah posisi dengan cara klik frame 1. Kalau mau memposisikan frame 2, klik frame 2. Kalau mau ngalurnya bukan diklik, tapi diklik kanan, aktif. Artinya frame 1 aktif. Nah, sekarang frame 1 skalanya belum bulat, maka kita perlu bulatkan menjadi skala 1:20. Wah, Lubuk Buaya 1:20 seperti ini, nggak nampak. Berarti kita naikkan sedikit, 1:22 mungkin. Nah, kita ketik aja 1:22, yang penting bulat. Nah, seperti ini kalau 22 ya. Nah, setelah itu, setelah tahu ini 1:22, ya, ini yang menjadi acuan untuk pembuatan peta topografi atau untuk kebutuhan AOI. Nah, untuk kebutuhan AOI ini ada frame, ya, frame. Nah, kita pengen tahu frame-nya ini batasnya di mana. Kita klik kanan, properties, kemudian kita ambil data frame, quick extend. Nah, ini batasnya. Jadi frame kita itu ada di ini, karena kebetulan saya pakai koordinat sistemnya UTM ya. Kayak UTM maka bentuknya seperti itu ya. Kalau saya pakai yang decimal degree, kita okekan dulu. Terus satuannya jangan lupa ganti, kalau koordinat sistem tanpa diganti generalnya jadi decimal degree ya sama dengan tidak ya. Ini kita ganti juga, apply. Kemudian kita ambil data frame. Nah, ini jadinya decimal degree. Nah, ini yang menjadi batas, kita copy paste. Pakai notepad. Ya. Ini batas atas, paste, batas bawah. Copy, paste. Kemudian batas samping, copy, paste, batas tepi kiri, copy, paste. Inilah koordinat area of interest kita. Tapi kalau kita posisinya fix extend, peta kita terkunci. Ini skalanya langsung terkunci begini nih. Nah, maka kita lepaskan lagi lah dia, supaya kalau lepas berarti pakai automatic, aktif lagi gambar skalanya. Nah, setelah kita aktif lagi, kita masuk ke project dulu.
Kemudian kita masukkan tuh koordinat ini. Di mana sih koordinat ini untuk membuat yang namanya area of interest. Ya, padahal area of interest tuh bisa aja kita bikin seperti ini. Oh, ini petakannya. Tapi apakah petakan ini sesuai dengan data frame yang sudah kita pas-paskan tadi di depan di layout? Itu pertanyaan terbesarnya. Apakah data frame ini pas dengan skala 22.000? Oh, ternyata enggak nih, ada lubang. Nah, yang pas adalah yang seperti cara tadi. Kita ketik dulu batasnya seperti ini. Sudah kita ketik, baru kita masukkan ini posisi ini. Copy, ambil pakai yang namanya go to apa nih? Yang ini nih. Ya, go to XY. Longnya, yang long yang mana kira-kira nih? Yang ini atau yang ini long? Yang bawah Halo? kayaknya ada, Pak. Ini long. Iya, Pak, kayak Lihat. Long itu apa? longitude. Apa itu long itu? Apa ya? Selain Isra nggak ada orangnya ya? Isra terus dari tadi. Apa ayo, selain Isra lah. Long itu tuh apa? Bujur apa lintang? Halo? Ada tidur yang lain? Atau masih di kampung? Bujur, Pak. Bujur. Ya, ganti-gantian, kasihan ketua. Ya, bujur, maka kita long itu bujur kita masukkan. Satu lagi kita masukkan X dan Y. Aduh, malah di-cut. Copy, paste. Nah, ini kita klik yang ini nih, add point. Nah, maka dia akan keluar tuh, mana titik add point-nya tadi. Ini dia yang hijau nih. Ulang lagi biar kelihatan real. Hijau ini bukan dia dada tapi data dari sini. Klik sini, nah, langsung keluar nih. Nah, kemudian satu lagi, ini copy, paste. Sama ini memposisikan cari koordinat untuk peluncuran rudal gitu ya. Paste. Nah, tinggal klik sini. Nah, ini frame-nya. Artinya frame merah itu kita geser sejauh angka ini. Inilah yang namanya area of interest. Tutupan lahan, kemudian pendownloadan, ini tutupan lahan yang sudah kita gabung, itu kita potong dengan yang namanya AOI. Ini kita ekstrak, kita convert dulu. Ini masih drawing. Klik di sini, convert drawing to feature. Kemudian kita kasih yang namanya AOI Kelurahan Lubuk Buaya AR. Area ya. Ah, yes. Nah, ini delete. Dia udah jadi SHP. Nah, karena udah jadi SHP, tutupan lahannya hasil merger kita klik input LULC, klik pakai AOI ya, pakai AOI bukan pakai kelurahan. Tanda error ini, tanda seru ini keluar gara-gara koordinat sistemnya, kita bisa cek koordinat sistem masing-masing layer masih ada yang nggak matching ya. Nah, ini matching tapi ini nggak matching. Nah, coba ini kita paksakan ya. Ini biasanya Z-nya yang berbeda, makanya dia nggak mau terpotong. Coba kita paksakan aja dulu, nanti kalau nggak mau baru kita perbaiki. Input AOI. Kemudian saya taruh di mana tadi taruhnya? Pendidikan, TPB, IW, L, Kelurahan Lubuk Buaya AR. Selalu gunakan simbol-simbol yang mendefinisikan data. PL penggunaan lahan, Kelurahan Lubuk Buaya, AR itu untuk area. Oke, loading, proses, terklik. Sudah. Nah, ini yang namanya AOI-nya. Jadi nggak ada istilah data bolong. Nah, kemarin yang kalian lakukan apakah sudah motong dengan AOI? Belum, kalau kelompok 1 belum, Pak. Ya kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok-kelompok yang lain ya.
Karena kalau nggak pakai AOI, artinya peta kita yang sedang mau kita layout dalam skala 1/22.000 tadi, ada yang bolong. Nah, kalau sekarang kan nggak bolong tuh. Dan tetap ringannya dapat gitu ya. Kok Pak, kenapa nggak kita lampirkan semua datanya? Ya kalau datanya banyak, berat, makanya kita perlu potong dengan namanya AOI. Ya, makanya tidak ditampilkan semua. Inilah PL-nya. PL ini belum selesai. Nah, silakan nanti dilakukan merger seperti yang saya lakukan di kelas kemarin dengan data dari apa namanya? Dari website Strip map, kemarin Pak. ya. Iya, Pak, strip map. Nah, strip map. Nah, data strip map. Nah, saya kemarin sudah download semua berarti ya datanya ya. Sudah bisa ya. Cuman tadi error. Kelompok berapa tuh error? Kelompok berapa yang error tadi? Kelompok 8 error, Pak. Tapi udah tahu cara mengatasinya? Belum, Pak. Kan udah diceritahu katanya dantumnya tuh, karena koordinatnya, tapi pas dicek satu-satu koordinatnya itu sama, Pak. WGS 1984. Oke, jadi kalau kebetulan dapat sama seperti itu ya, coba saya ambil aja lah datanya, saya download atau saya punya data di mana data ya? Dat- SHP baterimetri ataupun ini. Ya, kelamaan daripada mikir, udah mikir lama ini. Ini kita export ulang aja lah dari sini. Login. Kenapa ini? Nah, mudah-mudahan cepat ini karena jaringannya oke lah. Udah sembarang aja lah ya. Nah, oke, format SAP, kemudian next kita ambil build saja, kemudian kota Padang yang Lubuk Buaya saja, kota Padang Lubuk Buaya saja. Harusnya nggak di loadingnya karena cuma Lubuk Buaya. Lock, oke. Nah, kemudian agree dan next, create. Nah, oke, sampai di sini berarti udah bisa menyajikan seperti ini lah ya. Ya Allah, Pak. Dari contoh apa yang mau ditanyakan lagi dari sini? Apa lagi? Apa yang belum bisa kalian sajikan lagi? Ini ngatur-ngatur seperti ini udah bisa? Saya izin bertanya, Pak, yang Ya, untuk, mendigitasi, rumah dan pemukiman tuh, kan kemarin saya, coba kan tekan remote tambah pemukiman, Pak. Nah, ada beberapa teman saya yang, dia tuh pakai building dan, sama dengan tuh rumah. Jadi yang terdigitasi itu rumah, tapi katanya yang rumah sama pemukiman tuh beda, Pak. Jadi yang itu tuh gimana, Pak? Apa bisa pakai rumah remote atau building, Pak? At iya gitu, Pak. yang ini. Apanya nih? Kalau datanya, kalau pemukiman, ya, pemukiman, kita bicara penggunaan lahannya. Ini, sorry, bukan pemanfaatan lahannya, ya, pemanfaatan lahannya. Tapi kalau kita bicara rumah tinggal, building, build itu bisa jadi rumah tinggal, rumah ibadah, ya, atau area sport center. Di sini ada area sport, ya, area pendidikan, ya. Nah, yang dimaksud dengan pemukiman itu adalah pekarangannya ini. Sedangkan building yang versinya kunci. Nah,
Izin Pak, jadi kan kemarin, itu tuh yang di building-nya tuh di select by atributnya tuh nggak ada Pak, yang cuma ada tuh di mark. Itu tuh ada error di mananya atau ada kesalahan data Pak? Tadi saya keluar belum dengarkan. Gimana tadi? Ini sebelum gimana? Jadi kan pas di select by atribut tuh yang ada tuh cuma di mark Pak, yang untuk building, yang untuk rumah tuh nggak ada ketemu Pak. Setelah digabung seperti ini, yang klik kanan ini kan, ya, nih klik kanan kan remark ini ya. Pak, pas Ini dilihat remark. di open atribut itu tuh remark-nya tuh ada kayak misalnya